Para sahabat sekalian yang berbahagia, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masih di kuliah teknologi seri ICT 4D. Dalam pertemuan kita kali ini, dalam video ini kita ingin mencoba untuk mengulas mengenai bagaimana potensi teknologi yang ada di sekitar kita yang beberapa waktu terakhir ini kemudian membersamai kita di dalam teknologi informasi dan komunikasi atau TIK atau dalam bahasa Inggris ICT, Information Communication Technology, ICT. Nah, berbicara lebih mendalam mengenai ICT dan potensi-potensi yang ada di dalamnya, kita akan melihat satu broad range of technology ya. Satu set teknologi yang luar biasa luasnya yang kita bisa melihat bagaimana inovasi-inovasi itu muncul di tengah kita dari banyak universitas, dari banyak aktor yang kemudian dari sana kita ingin melihat sejauh mana kemudian potensi dari teknologi itu kita bisa manfaatkan untuk diramu untuk memberikan solusi-solusi kepada masyarakat kita gitu. Terlebih di video-video sebelumnya kita sudah membahas tentang bagaimana inisiatif-inisiatif muncul untuk memberikan solusi kepada masyarakat kita, inisiatif tentang internet, inisiatif tentang aplikasi, inisiatif tentang banyak pendekatan ya, terutama di tengah pandemi ini yang memunculkan satu percepatan. Saya ingin menyampaikan satu terminologi yang barangkali cocok ya. Ini sebuah blessing in disguise kalau saya bilang. Jadi penetrasi teknologi ke masyarakat kita menjadi betul-betul dipaksa untuk lebih cepat ya. Karena kita tidak memiliki opsi yang lain daripada itu. Edukasi masih harus diselenggarakan di rumah dan lain sebagainya. Nah, kita ingin melihat potensi-potensi teknologi itu. Nah, saya ingin mengajak Anda untuk sedikit mengulas dari apa yang sudah kita pelajari di video-video sebelumnya yang kita sebut dengan ICT Playbook. Kalau saya boleh katakan ada sebuah konsorsium ya. Konsorsium satu kelompok organisasi yang kemudian salah satunya Microsoft tampaknya yang kemudian proposing satu dokumen disebut dengan ICT Playbook, which is kemudian dia mencoba untuk merumuskan rekomendasi-rekomendasi langkah kerja, aspek-aspek, challenges untuk menggapai yang disebut dengan SDGs yang oleh UN dirumuskan sekitar tahun 2000 something ya. Nah, di salah satu bagian dari dokumen itu kita melihat salah satunya adalah bagaimana ulasan itu dibangun mengenai potensi-potensi teknologi yang ada di sekitar kita tentunya yang kemudian sedikit banyak bisa kita nilai dia kontributif terhadap perkembangan masyarakat, terutama perkembangan kualitas hidupnya tentunya ya, yang kemudian bisa diintervensi melalui ICT. Kita sadar bahwa problematika masyarakat di seluruh belahan dunia kadang ada yang tidak bisa didekati dengan ICT karena problemnya adalah di aspek-aspek yang lain. Tapi kemudian di beberapa titik-titik, di beberapa bagian ICT bisa membantu untuk salah satunya melihat data dengan lebih baik, kemudian membantu di dalam decision making dan lain sebagainya. Ada kontribusi ICT di situ untuk memperbaiki situasi, meski bukan satu-satunya solusi ya. Nah, di dalam ICT Playbook, Anda nanti dapat cek dokumennya. Saya sudah pernah share tampaknya di video beberapa pekan yang lalu. Ada teknologi building block. Nah, di dalam dokumen ini ada teknologi-teknologi yang dimunculkan, yang saya yakin kemudian ada lebih banyak teknologi di luar sana yang tidak muncul di dalam dokumen ini. Tapi menarik kalau kita misal bisa ulas mulai dari apa yang muncul di sini, yang tentunya kemudian kenapa ini bisa muncul di sini, ada high priority yang tentunya kita bisa lihat kontribusinya tentang masyarakat. Ada power tentang energi, tentang bagaimana kemudian energi itu bisa promising ya, bisa menjanjikan implementasi ICT. Well, to be honest, ICT adalah teknologi digital yang kemudian bukan yang ya, lebih cocoknya pakai dan membutuhkan supply electricity dalam segala macam ukurannya. Sehingga kemudian berbicara mengenai power ini adalah sesuatu yang
kemudian inevitable, sesuatu yang kemudian harus dipikirkan dalam segala bentuknya. Ada power, kemudian ada mobile devices. Mobile devices, Anda sangat paham tentang itu. Setiap orang pegang itu. Kemudian connectivity. Kemudian ada Internet of Things, cloud computing, analytics, social media, digital services, smart system. Kemudian ada 3D printing. Saya ingin bagi dua ulasan mengenai topik ini. Di paruh yang pertama ini kita akan diskusi mengenai power, mobile devices, connectivity, Internet of Things, dan cloud computing. Saya akan berhenti di cloud computing, kemudian nanti akan melanjutkannya mengenai analytics, social media, digital services, smart system, dan 3D printing nanti di video yang berikutnya. Ya. Para sahabat sekalian yang berbahagia, berbicara mengenai power, ketersediaannya, to be honest, sudah relatively broad ya, lebih gede daripada keteraksesan internet ya, karena pengembangan power juga kita sudah pahami, iya dia lebih duluan daripada internet gitu ya. Tetapi kemudian di lebih banyak daerah yang sebenarnya perlu disuplai dengan data-data yang lebih kelihatan ya, per negara kayak apa statusnya, kemudian per wilayah kayak apa gitu ya. Tetapi menarik kalau misalnya Anda bisa melihat foto yang disuplai oleh NASA dari ISS misalnya, yang kemudian menunjukkan di malam hari mana saja di belahan bumi ini yang kemudian terang. Itu salah satu ukurannya yang kemudian ya prosentasenya Anda bisa hitung sendiri ya nantinya ya. Saya nggak ingin terlalu dalam untuk melihat itu, tetapi kemudian secara umum kita bisa sampaikan bahwa ada sebagian orang yang kemudian tidak mendapatkan akses power. Setuju? Kayaknya kalimat itu cukup mewakili ya. Di mana kemudian kita melihat ada masyarakat adat misalnya yang hidup di gunung-gunung, yang hidup di hutan, ada masyarakat yang hidup di savana misalnya, ada yang kemudian jauh dari perkotaan misalnya, jauh dari pembangkit listrik misalnya. Kemudian mereka ini ketika akan didekati dengan teknologi digital, tantangannya adalah power. Sudah orang IT kalau sudah ketemu dengan power problem mau apa gitu. Sehingga kemudian perlu dipikirkan di sana bagaimana ketersediaan power gitu. Kita bisa ambil salah satu contoh misalnya ketika kita menghendaki ada intervensi konektivitas misalnya. Kita ingin mengadakan konektivitas untuk kebutuhan tertentu, untuk education misalnya di tengah savana di kota lagi di daerah mana gitu ya. Jauh dari kota tentunya. Secara konektivitas internet kita masih bisa membayangkan dan melihat data mengenai footprint dari satelit misalnya, di mana signal satelit coverage-nya masuk. Ketika kemudian di lokasi site yang akan menjadi target kita, kemudian di sana memungkinkan adanya signal satelit yang masuk, doable kan, memungkinkan. Problemnya sekarang adalah power, bagaimana kemudian power bisa masuk ke sana. Bisa nggak mengharapkan grid, bisa nggak mengharapkan listrik dari perusahaan listrik dari sebuah negara gitu. Well, to be honest, di sudut-sudut tertentu terkadang agak sulit untuk membawa listrik ke sana, sehingga kemudian perlu dipikirkan sumber-sumber energi alternatif. Contoh misalnya dari solar panel, misalnya dari pembangkit listrik tenaga angin misalnya, atau pembangkit listrik tenaga air misalnya. Ya, kemudian beragam teknologi itu kita bisa lihat dia potensi-potensinya, kita bisa melihat dia possibility-nya untuk
dipasang, untuk digunakan dan lain sebagainya. Yang kemudian di dalam grafik ini Anda bisa melihat bagaimana energi demand-nya untuk such kind of technology implementation gitu ya. Home system ini dia relatif lebih sedikit dalam penggunaannya. Nanti kemudian lebih ke kanan, lebih ke atas, nanti dia lebih membutuhkan energi yang lebih banyak gitu ya. Dari kebutuhan power ini kita akan bisa melihat potensi-potensi yang barangkali menarik untuk kita mulai bicarakan gitu ya hari ini. Yang pertama adalah tentang bagaimana akses ke sumber energi baru. Apakah kemudian saat ini sudah dibangun gitu ya? Well, secara cost memang untuk menggunakan teknologi ini relatif masih lebih tinggi ya. Terutama kalau kita melihatnya dari berapa cost yang harus disediakan untuk menyelenggarakan solar panel gitu misalnya. Tentu kemudian bergantung dari scaling yang kita inginkan ya. Kalau kita ingin menyelenggarakan satu power untuk sebuah rumah sesuai standar katakanlah misalnya di Yogyakarta gitu ya 1300 atau 900 watt gitu ya. Kemudian cost-nya akan tinggi. Tapi kemudian kalau kita coba fokuskan kepada perangkat-perangkat yang betul-betul memerlukan adanya power, which is kemudian bisa diminimalisir, saya yakin kemudian kita bisa fokus ke perangkat-perangkat tertentu dan cost-nya akan relatif lebih murah ya. Windmill, pembangkit tenaga angin, kemudian pembangkit tenaga air, barangkali menarik untuk kemudian coba dipikirkan agar di dalam kita memberikan solusi betul-betul solusi ketika dibawa ya bisa bekerja gitu. Bagaimana kemudian kita akan membawa solusi ke satu daerah yang di sana bahkan listrik masih menggunakan genset misalnya jam sekian sampai sekian dimatikan gitu misalnya. Perlu ada dipikirkan solusi yang cukup matang ya. Jadi dalam kita berempati kepada masyarakat yang akan kita tawarkan solusi, tentu kemudian dari sana akan bisa terlihat apa yang menjadi problematika mereka, keterbatasannya apa, solusi yang perlu dibangun seperti apa gitu ya. Nah, perlu dipelajari betul tentang itu. Indonesia masih banyak titik-titik yang seperti itu. Kemudian keberadaan supply energi baru ini potensial ya. Potensial untuk kemudian memunculkan adanya livelihood gitu atau kemudian sumber mata pencaharian baru gitu yang kalau kemudian kita coba pikirkan sebuah proyek TIK di sebuah lokasi kemudian di sana butuh adanya listrik gitu ya, kita juga bisa memikirkan di salah satu bagian dari proyek itu pengadaan listriknya gitu, yang tentu kemudian akan menggerakkan masyarakat untuk bekerja di sektor itu gitu. Masyarakat aku butuh kayak gini, gimana kalau misalnya kita coba pikirkan dalam segala macam bentuk ya. Kalau misalnya sebuah daerah potensi airnya lebih bagus ya bawa teknologi pembangkit tenaga air ke sana. Kalau kemudian potensi anginnya bagus, bawa potensi anginnya gitu. Teknologi pembangkit listrik dari angin gitu. Tapi konteks Indonesia kayaknya angin ini relatif low ya, tidak seperti negara-negara yang ada di subtropis tampaknya untuk urusan angin. Sehingga kalau konteks Indonesia ini either kita ke solar atau ke air tampaknya. Solar pun kemudian kalau dia pada posisi musim penghujan, Indonesia di negara tropis, musim hujan relatif kemudian banyak mendungnya. Kalau kemudian arsitektur tidak dirancang dengan baik dengan perhitungan yang matang, tampaknya ada potensi bahwa teknologi ini akan run out of power gitu ya, kehabisan power. Bayangkan kalau misalnya hujan 3 hari, mendungnya 3 hari, 4 hari itu, sedangkan kemudian penyimpanan electricity-nya tidak bisa cukup untuk menyimpan energi yang dibutuhkan untuk 3-4 hari, ya pasti kemudian teknologi akan down gitu. Ya, ini sesuatu yang kemudian perlu dipikirkan. Di tengah kemudian potensi-potensi yang dengan perhitungan yang matang, dengan funding yang cukup, dengan strategi yang bagus, saya yakin kemudian
potensial untuk digunakan. Dan tentu kemudian inovasi-inovasi yang berkelanjutan ini penting untuk diteruskan ya. Saya yakin kemudian ada orang-orang yang barangkali bergerak di mesin, bergerak di elektro, akan lebih bisa memikirkan ini dengan lebih baik ya, yang nantinya bisa diorkestrasi, diimplementasikan oleh kawan-kawan di IT. Yang tentunya kalau kita melihat dari gambar ini, Anda bisa melihat ini saya ambil dari dw.com, konteks di negara dunia ketiga, relatively so-so itu, Indonesia, kemudian negara Asia Selatan, kemudian Afrika gitu ya. Problemnya sama, sehingga ketika mencari solusi untuk tipikal problematika seperti Indonesia ini, ngelihatnya kok tampaknya perlu ke negara-negara itu ya. Bagaimana kemudian intervensi teknologi di sana gitu. Yang semacam ini cukup memberikan gambaran kepada kita lah. Kita melihat di sekitar kita traffic light sudah mulai menggunakan yang sumber listriknya seperti ini. Secara kemudian sebagian daerah memiliki sumber electricity yang tidak terlalu stabil. Yang semacam ini tampaknya menjadi solusi, atau kemudian yang semacam ini something yang doable, yang artinya kemudian tinggal kita pikirkan apa teknologi yang potensial, kemudian potensi dari daerahnya apa, kemudian kita implementasikan. Tentunya kemudian tantangan-tantangan juga muncul ya. Saya yakin kemudian yang terpenting adalah pengembangan arsitekturnya ya. Pengembangan arsitekturnya mesti kemudian melihat bagaimana potensi kewilayahan, melihat potensi kemasyarakatan, dan tentunya didukung dengan dukungan finansial yang cukup ya. Ada banyak tantangan di luar sana yang kemudian ketersediaan infrastruktur, ketersediaan tenaga ahli itu sangat terbatas. Sehingga dalam kita kemudian menawarkan solusi perlu kemudian mempertimbangkan itu gitu ya. Mempertimbangkan tentang potensi-potensi tadi, apakah kemudian memungkinkan untuk membawa apa yang mereka butuhkan itu dari luar, kemudian memberikan satu orkestrasi yang cukup cantik kalau saya bilang ya. Orkestrasi yang cantik tentang bagaimana kebutuhan-kebutuhan itu kemudian bisa dicukupi jika kemudian kondisi lokal terbatas, bagaimana kemudian bisa disediakan secara remote misalnya orang dari atau ahli dari daerah lain misalnya. Sehingga kemudian di saat yang sama kita dapat menjalankan solusi skenario dan sekaligus kemudian memberikan edukasi. Ini menarik. Kemudian lebih luas barangkali kalau berkait dengan industri ya, berkait dengan industri ini inovasi-inovasi yang berkelanjutan perlu untuk kemudian terus digalakkan ya. Saya kan kemudian dengan triple helix atau pentahelix kemudian ada kolaborasi yang bagus antara government, industri, masyarakat, akademisi gitu ya. Kemudian dapat terus-menerus bisa mengembangkan teknologi-teknologi yang sustain gitu. Teknologi-teknologi yang mampu bertahan lama sekaligus juga mampu menjaga environmental sustainability gitu ya. Misalnya dengan teknologi-teknologi yang dampak lingkungannya bisa diminimalisir misalnya. Dengan penggunaan sumber energi ramah lingkungan tadi misalnya. Contoh ya. Kemudian juga diperlukan kerjasama dengan pihak-pihak lain agar ketersediaan sumber daya dan infrastruktur menjadi dapat dikurangi sedikit demi sedikit. Yang saya yakin kemudian di banyak daerah, di banyak lokasi, di banyak negara tantangan akan selalu ada dalam berbagai macam variannya. Ketika mampu dilihat dengan baik, mampu diidentifikasi dengan baik, saya yakin kemudian hambatan-hambatan semacam itu akan kemudian mampu dihilangkan. Sehingga dari banyak potensi-potensi yang sebenarnya ada pada pilihan-pilihan teknologi tadi. Menarik kalau misalnya betul-betul kita coba pikirkan ya, dari banyak stakeholder yang ada di sekitar kita, apa yang kita bisa
tawarkan ya. Ada beberapa notes yang saya ambil dari ICT Playbook, saya coba munculkan dalam bahasa yang barangkali sesuai dengan situasi kita ya, sesuai dengan kebutuhan kita. Anda bisa melihat versi aslinya di ICT Playbook. Yang pertama adalah bahwa solusi-solusi teknologi informasi dan komunikasi itu sebenarnya bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas kerja ya, karena kemudian dengan keberadaan energi, kemudian otomasi bisa dilakukan, ICT bisa masuk ke sana, kemudian teknologi menjadi bisa digunakan untuk membantu mereka gitu ya. Tetapi kemudian ada beberapa catatan ya bagi semua pihak yang akan berkontribusi di situ. Yang pertama adalah perlu dipastikan bahwa desain teknologi memenuhi strategi untuk menyuplai energi hanya ke alat-alat yang betul-betul urgen, sehingga cost bisa ditekan gitu ya. Karena kalau kita misalnya secara umum menyediakan untuk semuanya, saya yakin kemudian sumber daya juga bukan terbuang sia-sia ya, tetapi kemudian tidak fokus kepada solusi yang kita inginkan. Kemudian yang kedua, perlu dilakukan perencanaan yang matang mengenai pembiayaan lebih lanjut pasca pemasangan teknologi ini yang kadang kurang diperhatikan ya. Banyak teknologi yang kadang mangkrak di tahun kedua, tahun ketiga gitu setelah implementasi. Kenapa? Karena dukungan pembiayaan dia stop di tahun pertama. Tahun pertama terkadang masih dibiayai oleh funding ya. Ada sponsor ya, sponsor funding sponsor yang ada masih aman, tapi di tahun berikutnya kemudian mulai terlepas. Nah, ini sustainability dari pembiayaan ini tampaknya perlu dipikirkan. Entah kemudian nanti ada teknologi yang bisa dimonetisasi misalnya sehingga bisa menjadi income bagi berjalannya sistem gitu. Kemudian juga perlu dibuat perencanaan sistem backup, karena kadang satu solusi itu nggak cukup. Contoh misalnya satu electricity supply gitu ya, kemudian yang namanya sistem ya kadang juga failure gitu ya. Ketika terjadi failure gimana nih? Apakah kemudian ada backupnya apa? Nah, ini yang kemudian perlu barangkali masuk di dalam radar kita ya, di dalam menawarkan solusi kepada masyarakat gitu. Nah, para sahabat sekalian yang berbahagia, kemudian kita perlu memikirkan juga selain kemudian dari sudut pandang penyuplai energi, kita juga mesti melihatnya dari sudut pandang penggunaan energi. Perlu kita pikirkan bagaimana agar di dalam kita menyelenggarakan teknologi di sebuah lokasi, kebutuhan penggunaan energi ini betul-betul juga bisa dipikirkan agar tetap minimal gitu. Contoh misalnya di sini, kita memanfaatkan network ya, contoh misalnya untuk transmisi data dari lokasi ke pusat data center. Pakai alat network kan, bagaimana kemudian kita pikirkan agar alat-alat network ini bisa kebutuhan powernya minimum misalnya. Menarik kan? Artinya dari sisi supply teknologi kita pikirkan agar dia bisa minimum, dari supply energi cloud. Harapannya begitu ya. Kemudian perlu dipikirkan juga agar semua pihak yang terlibat di sini itu mencoba untuk membangun komunikasi yang baik dengan orang-orang yang ada di lokal gitu ya. Harapannya kemudian local wisdom mereka itu bisa menjadi informasi utama, bukan hanya informasi tambahan, informasi utama bagi kita. Pendekatan design thinking akan menarik di sini dan akan sangat cocok di sini, sehingga potensi energi yang ada di masyarakat itu betul-betul kita bisa manfaatkan. Contoh misalnya ada sebuah lokasi di sana electricity grid udah masuk gitu ya, kita bisa manfaatkan itu sebagai sumber energi utama, baru kemudian nanti solar panel, windmill dan lain segala macam itu kemudian kita jadikan sebagai backup. Menarik kan? Karena secara pricing kemudian bisa diminimalisir. Nah, efisiensi itu penting, dan juga keterlibatan government yaitu sesuatu yang sangat penting saya yakin, karena di sana energi dan power of funding nearly unlimited gitu ya, bisa diorkestrasi dengan banyak
aspek dan faktor saya yakin, sehingga potensi untuk implementasi teknologi ini menarik untuk kemudian kita coba terus pikirkan, coba terus orkestrasikan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah mobile devices. Bagaimana kemudian keberadaan perangkat mobile, gawai, salah satunya mobile phone, bisa tablet juga sih sebenarnya ya, bisa membantu kita. Dia punya potensi yang luar biasa. Ada satu terminologi yang menarik sekali, nanti ada di slide setelah ini kita akan bisa melihat. Tapi kita ke gambar ini dulu deh, lihat bagaimana kemudian di gambar ini saya ambil dari ICT Playbook. Di bagian kiri ini adalah developed region atau satu wilayah yang dia relatif kemudian sudah well established gitu ya, sudah relatif stabil, sudah relatif berkembang gitu ya. Sudah bukan berkembang lagi, sudah maju gitu ya. Yang kanan ini adalah daerah yang masih terus membutuhkan pengembangan. Anda bisa melihat bagaimana 2014 negara berkembang atau daerah-daerah yang masih terus dikembangkan itu akses terhadap mobile phone sedemikian terbatasnya, tapi Anda bisa melihat tahun 2020 ini luar biasa sekali. Wow, nearly seperti developed region gitu. Ya, kawasan yang dia sudah well developed, sudah maju gitu. 2014 lebih dari 60% tampaknya, 2020 ya luar biasa ya, hampir 75% tampaknya. Yang dari sini kita bisa melihat bahwa mobile devices ini dia adalah teknologi yang masuknya ke masyarakat itu lebih cepat. Artinya kalau kemudian nanti kita mencoba untuk menawarkan solusi-solusi, tampaknya solusi yang bisa diakses melalui mobile device itu potensinya lebih besar daripada kemudian teknologi-teknologi yang diakses melalui perangkat-perangkat yang lain seperti komputer, laptop dan lain sebagainya. Apapun itu, di bidang apapun, di aspek apapun, ini menarik untuk kemudian kita coba lihat. Nah, disebutnya gawe itu sebagai transformative technology yang potensinya luar biasa. Teknologi yang mentransform orang dengan mudahnya gitu. Kita bisa melihat bagaimana kemudian di Indonesia potensi e-commerce-nya luar biasa. Orang kemudian mampu berlama-lama di depan gawainya untuk kemudian bersosialita menggunakan sosial media, kemudian menggunakan aplikasi e-commerce dan lain sebagainya gitu. Satu alat itu kemudian membuka akses informasi bagi semua orang. Luar biasa sekali, menyediakan media bagi setiap individu untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Ini mobile phone. Tapi kemudian tentunya implikasi etiknya perlu juga dipertimbangkan ya, tentunya di video-video yang lain barangkali nanti kita bisa mengulas lebih banyak mengenai aspek etiknya tentang bagaimana kemudian kita memfilter informasi, bagaimana kemudian kita menyampaikan informasi hanya yang benar saja dan lain sebagainya. Terlebih dalam Islam kita juga mengenal bagaimana kita harus menyampaikan sesuatu yang truthful gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, the transformative technology atau si gawe ini mengoneksikan setiap individu sehingga dapat meningkatkan daya tawar mereka, meningkatkan kualitas hidup mereka, dan juga kemudian memperluas lapangan kerja mereka. Ini yang menarik. Yang dengan gawe itu kita bisa mengakses LinkedIn, dengan gawe itu kita bisa mengakses Facebook, kita bisa mengakses ResearchGate, kita bisa mengakses almost everything yang kemudian dari situ kita akan bisa meningkatkan daya tawar kita di hadapan pihak lain gitu ya. Nah, dari sana kemudian kita bisa melihat ya bahwa potensi-potensi yang ada itu ternyata juga memunculkan tantangan-tantangan yang tentunya kemudian bagi banyak stakeholder perlu untuk kemudian dipikirkan ya. Yang pertama adalah terutama di ICT 4D itu kan akan banyak berkutat dengan bagaimana kewajiban negara di dalam
di dalam memberikan kehidupan yang layak dan penghidupan yang layak bagi masyarakat gitu ya. Sehingga peran pemerintah di sini betul-betul mutlak gitu. Yang pertama melakukan usaha-usaha peningkatan keterjangkauan masyarakat dalam penggunaan gawai. Well, secara pricing merek-merek tertentu relatif kemudian bisa terjangkau ya. Yang kemudian kita akan bisa mendorong penyelenggara negara ini untuk kemudian bisa memunculkan perangkat-perangkat yang potensial untuk digunakan dan bisa dijangkau oleh banyak orang sesuai dengan target dan kebutuhan mereka tentunya. Saya yakin di dalam penyelenggaraan negara butuh banyak kontribusi masyarakat di dalam contoh misalnya penyelenggaraan data, laporan, suplai informasi, survei dan lain sebagainya, yang salah satu device yang potensial untuk kemudian memungkinkan untuk dilakukan itu adalah penggunaan gawai gitu ya. Contoh misalnya bagaimana survei bisa diselenggarakan di banyak wilayah dengan waktu yang relatif tipis gitu ya, sedikit kita bisa manfaatkan gawai. Kemudian menyediakan tata kebijakan dalam implementasi teknologi dan mendorong produksi perangkat yang mempertimbangkan environment sustainability yang tentunya penting ya. Saya nggak tahu Indonesia ini apakah kemudian sudah didorong dalam munculnya kemandirian teknologi. Saya yakin sudah ya. Cuma porsinya ya yang tampaknya perlu untuk terus ditingkatkan. Banyak inovasi muncul yang mestinya kemudian kalau di dalam kepemimpinan Islam zaman dulu itu orang yang berhasil nulis buku akan dihadiahi dengan emas seberat buku. Itu menarik untuk kemudian dijadikan contoh ya. Kalau orang berinovasi di negeri ini kemudian inovasinya dihargai dengan emas seberat apa gitu ya, misalnya dibuat standar tertentu. Ini menarik. Environment ini yang perlu dibangun ya, sehingga banyak orang berinovasi, inovasinya didorong untuk supaya bermanfaat dan lain sebagainya. Termasuk juga menumbuhkan konten-konten lokal yang bisa membantu kita. Contoh misalnya dengan startup misalnya, inovasi-inovasi, aplikasi-aplikasi dan lain sebagainya. Itu perlu dibangun environment-nya ya, sehingga betul-betul nantinya bisa membantu di dalam mengurangi tanggung jawab pemerintah di dalam kemudian menyejahterakan rakyatnya. Tanggung jawab bukan dikurangi sih, membantu di dalam menyelesaikan semua tanggung jawab. Mungkin itu yang cocok gitu ya, tampaknya itu. Kemudian kita juga perlu melihat bagaimana penyedia teknologi. Penyedia teknologi perlu untuk juga memikirkan langkah-langkah kerja ya. Untuk misalnya contoh bagaimana penyedia teknologi itu mempertimbangkan penggunaan perangkat analisis data gitu misalnya, agar kemudian dalam melihat situasi masyarakat itu lebih detail dan based on data. Ini kan penting ya, penting. Dalam penggunaan gawai itu menarik kalau misalnya dari gawai kita bisa mendorong masyarakat untuk bisa menyuplai data tentang bagaimana kondisi kesejahteraan mereka misalnya. Secara kemudian dengan menggunakan GDP tampaknya tidak berhasil melihat kondisi masyarakat dengan baik ya. Karena kalau di rata-rata kan menjadi agak miss. Ada masyarakat yang kaya banget, ada masyarakat yang miskin banget di rata-rata gitu. Kayaknya kok nggak pas gitu. Lebih menarik kalau misalnya dengan persepsi masyarakat, bagaimana kemudian situasi mereka. Jangan-jangan betul-betul situasi mereka itu perlu ada uluran tangan gitu ya. Kemudian memastikan operasional teknologi tidak menyalahi hukum, ini penting, termasuk dibangun kebijakan-kebijakan oleh Gov gitu ya, agar kemudian teknologi-teknologi dapat berkembang. Ya agak lucu ketika kemudian ada undang-undang yang kemudian penggunaannya to be honest harus dilakukan improvement gitu ya. Ini yang tampaknya perlu banyak dilakukan. Kemudian terus mengembangkan inovasi-inovasi yang perlu dibuat agar efek-efek negatif gawai itu
bisa ditekan ya, baik terhadap lingkungan, terhadap anak-anak, terhadap masyarakat dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga masih di ICT Playbook, teknologi blok, kita bicara mengenai connectivity ya, tentang bagaimana ketersediaan konektivitas. Di seri ICT 4D kita banyak membahas mengenai connectivity. Why? Karena connectivity ini mutlak setelah power ya. Power dan connectivity ini sesuatu yang perlu diperjuangkan gitu. ICT tanpa power selesai. Power tanpa ICT untuk apa? Nah, itu perlu dipikirkan sehingga keterjangkauan connectivity internet itu perlu dipertimbangkan ya. Di dalam grafik ini Anda akan bisa melihat yang oranye ini adalah developed countries, kemudian yang biru itu adalah developing countries, yang oranye negara maju, yang biru negara berkembang. Kita akan bisa melihat ya, bar yang di sumbu X ini adalah harga dalam persentase terhadap gross national income ya, pendapatan per kapita ya, pendapatan per kapita. Yang dari situ kita akan bisa melihat dalam persentase ya. Yang paling kiri itu 0 sampai 2% dari pendapatan per kapita, harga interkoneksinya. Nah, di situ kita bisa melihat ya, kita bisa melihat 36 negara berkembang itu mampu menyelenggarakan konektivitas dengan harga seperti negara maju, which is murah gitu ya, terjangkau. Menarik ya, menarik kita bisa melihat ini bahwa 0 sampai 2% dari gross national income per kapita ya gitu. Menarik. Tetapi kemudian ketika kita lihat yang ada di ujung kanan, ada 11 negara berkembang yang harga interkonektivitasnya itu lebih dari 30% dari gross national income per kapitanya mereka. Which is kemudian mahalnya luar biasa. Mahal sekali. Bisa karena ketersediaan penyelenggaraan infrastruktur yang sedemikian terbatas, atau kemudian harus pakai satelit gitu misalnya, atau kemudian ada situasi yang lain. Menarik untuk bisa didalami ya. Tetapi kemudian di sini targetnya mestinya pricingnya itu di angka 5% ya. Mestinya. Dari standar yang ada di ICT Playbook itu 5%. Which is kemudian kalau dari sini Anda bisa menghitung 12 tambah 5 tambah 10 tambah 11 tambah 11 negara berkembang, dia mesti dikasih solusi supaya pricingnya bisa lower gitu. Menarik kalau misalnya bisa dilihat Indonesia berapa gitu ya. Nanti akan menjadi pembahasan yang lain. Yang dari situ kemudian kita akan bisa melihat potensi interconnectivity. Mulai dari IoT, mulai dari reporting, mulai dari almost anything ya. Ketika kita berbicara mengenai ICT, TIK, teknologi informasi komunikasi, betul ada solusi yang bisa dibangun standalone ya. Tetapi kemudian hari ini kita berbicara tentang data, agregasi, yang tampaknya muncul kebutuhan di kita bahwa data itu harus ada di satu tempat, disatukan maksudnya. Yang dengan penyatuan data itu kita akan bisa melihat agregatnya, kita akan bisa melihat trennya, kita akan bisa melihat sebarannya, kita akan bisa melihat banyak aspek di situ. Nah, termasuk kemudian muncul peluang-peluang yang banyak. Anda bisa melihat awal-awal tahun 2000-an ya, 1999 something gitu ya, sampai 2000-an awal, perkembangan warnet di Indonesia luar biasa. Yang ternyata dari situ muncul peluang ekonomi yang besar. Bahkan sampai 2020 ini kita masih menemui banyak warnet di sekitar kita. Meski kemudian banyak organisasi sudah menyediakan internet gratis misalnya untuk stakeholdernya dan lain sebagainya. Broadband internet sudah relatif bisa dijangkau, tetapi kemudian sebagian masyarakat kita masih memerlukan ada internet cafe gitu ya, warnet, warung internet yang kemudian bisa menyediakan affordable prices of internet kepada mereka gitu.
Nah, kemudian konektivitas masyarakat juga membangun manfaat bagi banyak orang dalam hal ketersediaan jalur komunikasi untuk mengakses layanan kesehatan misalnya, pendidikan, kemudian ada layanan-layanan publik yang lain, governmental apa misalnya, prosedur misalnya, perizinan, policy dan lain sebagainya. Itu menarik. Dengan keberadaan internet kemudian itu bisa percepat gitu ya, termasuk e-gov ya, dalam segala macam bentuknya. Keberadaan konektivitas akan menumbuhkan produktivitas karena keberadaan koneksi menghubungkan banyak orang ke sumber daya informasi dan beragam sumber daya lain yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi dalam menjalankan aktivitas. Kemudian yang terakhir, koneksi memberikan kesempatan kepada banyak orang untuk saling berinteraksi dan bertukar informasi untuk meningkatkan kualitas hidup mereka. Well, kunci ya kalau saya bilangnya, power dan koneksi internet akan bisa kemudian membawa dampak bagi tumbuhnya satu iklim yang bagus. Yang tentunya kemudian tantangan yang muncul adalah jangkauan interkoneksi ya. Di video yang sebelumnya Anda bisa melihat bagaimana kemudian inisiatif muncul untuk menumbuhkan jangkauan internet yang ternyata dinamikanya luar biasa gitu. Perlu dilakukan lobby ke banyak pihak, ke government, ke provider dan lain sebagainya untuk kemudian bisa dibangun satu infrastruktur untuk mendukung layanan pendidikan misalnya. Itu salah satu dinamika yang banyak terjadi di negara dunia ketiga yang saya yakin kemudian perlu untuk disikapi bersama-sama. Ya. Kemudian diperlukan pengembangan infrastruktur ke lokasi-lokasi yang lebih luas. Ya. Secara pricing, inovasi-inovasi itu memerlukan dana yang besar ya. Yang perlu diorkestrasi dengan baik. Yang alhamdulillah kemudian banyak orang yang berkenan menjadi filantropis gitu ya, menawarkan sebagian hartanya untuk kemudian digunakan untuk mengembangkan infrastruktur yang semacam ini. Nah, penyelenggaraan internet ini tampaknya perlu teruskan ya, tidak berhenti di kondisi yang hari ini kita miliki, sehingga kemudian layanan elektronik ini lebih luas bisa dijangkau oleh masyarakat sehingga dia menjadi katalis untuk percepatan aspek-aspek yang lain gitu. Kemudian inovasi-inovasi perlu dilakukan, kemudian adopsi strategi ini perlu dilakukan sehingga di dalam penyelenggaraannya betul-betul teknologi-teknologi tadi dapat diimplementasikan sesuai dengan penggunaan yang seharusnya, kemudian teknologi yang dipilih juga teknologi tepat guna gitu. Kemudian IoT Internet of Things sebagai teknologi yang kita boleh bilang advanced technology ya, tetapi kemudian implementasinya betul-betul bisa merasuk di tengah masyarakat yang kadang berbicara mengenai IoT ini aspek sosialnya kental gitu ya. Tidak hanya aspek pengembangan teknologinya, ya sainsnya luar biasa ya, kunci di situ. Tapi kemudian aspek sosial ini banyak bermain. Jadi bagi Anda yang banyak melakukan riset sosial, menarik kalau misalnya meninggikan radar kita gitu ya, meninggikan antena kita agar kemudian IoT ini masuk ke radar kita gitu. Karena kemudian banyak aspek di masyarakat itu yang kemudian kita akan bisa melihat kemanfaatan teknologi itu bisa digunakan sebagai salah satu pendorong di dalam majunya masyarakat. Ini menarik. Ya. Artinya kemudian contoh misalnya satu implementasi teknologi untuk otomasi gitu misalnya, otomasi pengecekan kualitas apa misalnya kesehatan infrastruktur misalnya, atau kesehatan apa kalau di masyarakat misalnya
ada infrastruktur yang banyak digunakan, misalnya jembatan ya, bagaimana memastikan jembatan sehat dipasang satu perangkat IoT misalnya di situ, atau kemudian sumber daya air, bagaimana memastikan agar sumber daya air ini terus tersedia, data-datanya bisa dimonitor. Kalau mulai ada tren penurunan akan bisa terlihat di sana kualitas airnya seperti apa, kualitas udaranya seperti apa. Ini salah satu aspek yang kemudian menarik untuk dibahas di IoT. Potensinya luar biasa gitu. Memberikan kesempatan bagi organisasi untuk memahami dengan baik lingkungan kerjanya misalnya, atau lingkungan masyarakat itu misalnya kalau kita bicara konteks masyarakat. Semakin banyak data kemudian bisa dibangun satu apa misalnya inference system atau decision making system yang kemudian bisa digunakan untuk membuat keputusan-keputusan berbasis data. Salah satunya adalah dengan IoT, Internet of Things. Penghematan energi, bagaimana kemudian electricity bisa ditekan, electricity bisa diotomasi on off-nya jam berapa atau berdasarkan situasi tertentu misalnya. Kemudian ada potensi juga memungkinkan diselenggarakan layanan digital yang memungkinkan banyak orang untuk memantau aktivitas, informasi penting terkait kehidupan mereka, memperkaya data yang dianalisis untuk pengembangan lebih lanjut, ya, dan kita bisa melihat dampak yang nantinya lebih signifikan gitu ya. Kemudian juga meningkatkan data dan perangkat yang mungkin dilakukan otomasi pada banyak aktivitas. Otomasi ini kemudian bisa memberikan anak tangga bagi manusia untuk bisa naik ke level yang berikutnya ya kan, level-level yang kemudian basic yang tadinya harus dilakukan oleh manusia untuk mengukur suhu tambak kayak apa, pH tambak kayak apa, sekarang sudah bisa diotomasi sehingga manusia bisa naik kelas gitu ya harapannya. Nah, challenge-nya tentu kemudian IoT banyak distandarisasi ya. Karena sebagai emerging technology, semua orang ingin mengembangkan dengan mempertimbangkan kenyamanannya masing-masing, sehingga kadang sebagian orang menyebutnya teknologi ini sebagai teknologi yang immature ya. Belum cukup matang gitu ya, sehingga penting bagi kita untuk terus nanti mengembangkan ini, kemudian duduk bareng membangun standar yang sama sehingga interoperability ini nanti akan betul-betul bisa establish gitu ya. Yang tentu kemudian kadang ada isu-isu yang muncul tentang data sovereignty gitu misalnya ya. Data kan kadang perlu disimpan di tempat yang lain ya, bagaimana nanti policy-nya, kebijakannya dan lain sebagainya. Nah, standar-standar perlu dibangun tentunya, interoperability, kemudian gimana agar antara satu vendor dengan vendor yang lain dapat saling mampu beroperasi bersama-sama gitu ya. Yang tentunya kemudian dengan triple helix, pentahelix itu semua dapat diraih ya, kerjasama dengan baik sehingga potensi-potensi yang ada itu betul-betul bisa kita ramu nantinya untuk menjadi solusi bagi masyarakat. Dan yang terakhir dalam diskusi kita di paruh pertama ini adalah mengenai bagaimana kita melihat potensi dari cloud computing. Ingat bahwa kadang di satu area, satu lokasi, data perlu kita supply, kita satukan ke daerah yang lain untuk melihat tren misalnya. Sehingga opsi untuk menyimpan data secara lokal, to be honest, perlu kita pikirkan ulang ya. Betul di lokal perlu ada, tetapi kemudian sinkronisasi data itu penting sehingga agregasi data itu menjadi ada. Ingat bahwa pemberian solusi itu betul kadang kita mesti adjust sesuai dengan kebutuhan satu lokasi tertentu ya. Tetapi ada satu kebutuhan tertentu yang solusi itu perlu kita kembangkan secara generik. Ada kebutuhan yang problemnya itu sama gitu, sehingga kita mesti melihat trennya seperti apa sih. Sehingga dengan cloud computing ini data bisa kita collect, kita kumpulkan di sana, sehingga kemudian bisa muncul analytics misalnya, bisa muncul machine learning di sana, bisa muncul big data analysis misalnya, sehingga kemudian dari sana kita akan bisa melihat dari potensi-potensi yang ada itu datanya kelihatan dan bisa diberikan satu kebijakan, diberikan satu policy, diberikan satu inferensi, diberikan satu intervensi
yang bisa memberikan solusi kepada mereka. Menarik. Ya. Komputasi awan selain kemudian bisa menyimpan data juga komputasi. Jadi misalnya tadi kita hubungkan dengan IoT, misalnya IoT dari banyak daerah bisa ngumpul di satu tempat, kemudian bisa diramu satu solusi yang utuh dengan dashboard gitu misalnya. Menarik. Dia memfasilitasi purwarupa, pengembangan experience dan lain sebagainya yang tampaknya menarik untuk kemudian kita gali, kita olah dari potensi-potensi yang ada ini, kemudian kita bisa manfaatkan gitu ya. Yang dari situ penggunaan cloud computing ini perlu kita dorong agar kemudian kualitasnya lebih tinggi ya. Meski kemudian karena penyelenggara cloud juga perusahaan-perusahaan yang terus berkembang, saya yakin ya. Kadang ada satu yang sudah well established sehingga mungkin untuk bisa diakses dari banyak lokasi, meski kemudian keterbatasan akses ada di sana gitu. Tapi kemudian ada penyedia layanan yang barangkali belum mempertimbangkan itu, sehingga bagi daerah-daerah dengan keterbatasan akses agak relatif susah untuk kemudian dimanfaatkan gitu ya. Barangkali nanti bisa dilakukan improvement nanti di dalam protocolingnya, di dalam remote aksesnya dan lain sebagainya. Kemudian perlu juga dibangun satu langkah-langkah edukasi ya ke seluruh pemangku kepentingan. Secara kemudian cloud computing itu dia berada di internet yang possible untuk diakses almost everywhere gitu ya, anytime, anywhere. Penting untuk kemudian perlu dipertimbangkan bagaimana nih rule-nya di dalam berbagi file misalnya, berbagi informasi misalnya. Ini bisa diakses dari mana-mana nih. Apakah dia cukup secure gitu misalnya, nah, itu perlu dipertimbangkan. Kemudian yang terakhir adalah mengenai data sovereignty yang tadi sudah saya bahas di bagian yang sebelumnya. Sehingga berbicara mengenai ini semua penting untuk dibangun satu perencanaan. Ketika contoh misalnya nantinya solusi itu kita akan melibatkan cloud computing di dalamnya, perlu kita pikirkan inovasi-inovasi perlu kita kembangkan agar kemudian potensi keteraksesan data itu betul-betul bisa muncul ya, kemudian ramah bandwidth gitu ya kalau kita mengembangkan aplikasi, sehingga dalam pengoperasiannya betul-betul bisa sustain. Nah, para sahabat sekalian, ini paruh pertama kita, semoga bisa bermanfaat ya. Silakan nanti berkomentar di YouTube misalnya, atau kemudian bagi Anda yang menyimak video ini di Panopto, barangkali nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.